Ya, Changgeng bagus dalam segala aspek. Hanya saja ucapan selamat ini sedikit ceroboh. Sebelum dia muncul, Grandmaster of Heaven Hierarch duduk di samping kolam di sisi puncak. Dia melihat token giok di depannya dan terus melantunkan mantra dengan lembut. Dia sedikit ragu-ragu. Melihat awal pidato ucapan selamat, untuk menciptakan citra Cult Master yang ramah dan mudah didekati, banyak kata sederhana digunakan, seperti cuacanya indah, anginnya menyenangkan, tamu dari 3.000 kota berkembang telah berkumpul di sini. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit tokoh teratas di dunia primordial. Dia adalah tiga yang murni. Bagaimana dia bisa menggunakan kata-kata langsung seperti itu? Dia pertama-tama harus berbicara tentang Dao besar, kemudian berbicara tentang beberapa kemampuan mistis dan teknik Dao. Dia harus memberi tahu mereka tentang hal memalukan yang terjadi ketika kedua murid memasuki sekte tersebut. Dia ingat bahwa tuannya duduk di samping tumpukan lembah yang tinggi dan menceritakan kepada mereka beberapa cerita yang penuh warna. Jangan salah paham. Itu adalah mata pelajaran wajib sekolah Jie, fungsi berganda dari berbagai warna pelangi dalam perkelahian. Itu adalah gaya seorang suci. Grandmaster of Heaven Hierarch meletakkan token giok di lengan bajunya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menyaksikan keributan di aula. Dia akan berbicara tentang kesengsaraan besar nanti. Sang Grandmaster meminta murid-muridnya untuk mengisi malapetaka. Sebagai tuan mereka, dia tidak bisa mengalahkan Grandmaster. Dia hanya bisa menahannya dalam diam dan melihat apakah ada cara untuk membalikkan keadaan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bergabung dengan kakak kedua dan membujuk kakak tertua untuk bertarung dengan guru. Namun, ketika dia memikirkan itu, kakak kedua sudah berdiri di seberangnya. Sebenarnya, dia, bungsu dari tiga sahabat, tahu bahwa kepribadian kakak kedua sangat tenang. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, dia tidak akan menyerang. Apalagi dia akan mudah dibodohi. Dia bahkan lebih protektif darinya. Konflik antara sekolah Chan dan sekolah Jie telah meluas ke konflik antara tiga orang murni. Skema guru benar-benar terlalu kuat. Saya masih terlalu muda untuk berkelahi dengan guru. Grandmaster of Heaven Hierarch menghela nafas sedikit. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandangi pria dan wanita abadi yang menyebabkan keributan. Tatapannya jauh, tapi sepertinya bersinar. Bagaimana sikap Changgeng terhadap guru? Itulah yang paling dikhawatirkan oleh Grandmaster of Heaven Hierarch. Dia merasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Changgeng tiba-tiba menjadi berkemauan keras. Sebelumnya, dia masih cukup patuh dan hanya berpikir untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Di mata hierarki Tongtian, ini sebenarnya adalah kualitas yang sangat berharga. Itu jauh lebih baik daripada murid-muridnya yang sering berkata, bagaimana saya bisa dihina? Mungkinkah Changgeng sudah memiliki suatu cara untuk memastikan bahwa dia tidak akan terhapus oleh gurunya? Apakah metode seperti itu benar-benar ada? Hierarki Tongtian sedikit mengernyit. Dalam area yang dicakup oleh Dao Surgawi, guru sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Hanya kakak tertua yang bisa sedikit menahan guru. Pada saat ini, mereka berenam hanya bisa menjaga keseimbangan dengan kekuatan aksioma surgawi. Namun, ketika pengadilan surgawi menjadi semakin makmur, mereka merasa tidak berdaya. Sebagai orang suci, dia benar-benar telah melihat melalui rencana gurunya untuk pengadilan surgawi selama beberapa periode terakhir. Ketriloka, pengadilan surgawi mewakili ketertiban, dan pengadilan surgawi yang berkembang pesat mewakili peningkatan ketertiban. Namun, bagi sang guru, pengadilan surgawi adalah beban yang hanya dapat merusak keseimbangan Dao surgawi bijak. Grandmaster of Heaven Hierarch tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, dia sudah bisa merasakan tekanan yang jelas dari Dao surgawi. Saya percaya, orang suci kedua dari Sekte Barat sudah kehabisan nafas. Dia tersenyum. Sekte Orang Suci, tiga Sekte Dao Sekte, dan Sekte Barat sebenarnya adalah bantuan dari orang suci. Keteraturan di dunia yang berasal dari zaman kuno didukung oleh sekte-sekte orang suci. Keenam orang suci adalah landasan Dao surgawi. Di satu sisi, itu berarti para orang suci telah mempromosikan evolusi Dao surgawi. Melalui Primordial Valet Key, mereka membentuk bagian penting dari kekuatan Dao surgawi. Di sisi lain, tatanan Dao surgawi di masa lalu diwujudkan melalui pengaruh sekte orang suci. Munculnya pengadilan surgawi sebenarnya merupakan tanda bahwa Dao surgawi mulai mengganggu tatanan dunia. Ketika posisi dewa yang sah dari pengadilan surgawi diisi dengan kesengsaraan besar, Dao surgawi akan menjadi lebih sempurna. Bahkan jika 6 orang suci bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan guru. Selain itu, tidak mungkin mereka berenam bergabung, tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukannya. Sekarang, para orang suci hampir dilenyapkan oleh Dao surgawi. Aku bertanya-tanya seberapa banyak yang diketahui Changgeng tentang Dao surgawi. Kerutan Grandmaster of Heaven Hierarch semakin dalam. Sebelumnya, ketika dia melihat Suiren menyerang langit, Li Changshu juga berada di kamp manusia. Itu sebenarnya agak tidak bijaksana.
Guru tidak bisa dikalahkan. Mengapa Chang Geng harus berjuang untuk saat ini? Sebenarnya, sudah lumayan bagi Chang Geng untuk membawa murid-muridnya pergi, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Melakukan lebih berarti mengambil lebih banyak risiko. Ya, saya masih harus mengingatkannya nanti. Saya harus mengatakan kepadanya untuk tidak melupakan niat awalnya. Dia harus setia sampai akhir dan stabil sampai akhir. Dia harus melarikan diri ketika dia harus. Masa depan dunia primordial sebenarnya tidak memiliki masa depan sejak Istana Awan Ungu mendistribusikan primordial Valet Key. Meninggalkan sebenarnya adalah pilihan terbaik. Pernikahan dimulai. Tuan, tolong. Fatih Bao sudah berteriak. Sudah waktunya dia, tuannya, muncul. Grandmaster of Heaven Hierarch menundukkan kepalanya dan melihat pakaian besarnya. Sebenarnya, itu hanya rompi panjang di luar jubah Taoisnya. Ada beberapa pola dao di atasnya yang tidak dapat dipahami oleh Dewa Emas dari Zenith Heaven. Dia mengambil langkah maju, dan cahaya berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan singgasana dan menghadap para murid dan tamu. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Zhao Gongming memimpin Dewi Roh Emas, yang benar-benar berdandan, maju. Mereka berdua melangkah ke peron di depan semua orang dan berlutut di depan Grandmaster of Heaven Hierarch. Zhao Gongming diliputi emosi dan berkata dengan lantang, murid Gongming menyapa guru. Dewi Roh Emas juga terhibur dengan kegembiraan Zhao Gongming. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan sisi lembutnya dan berkata dengan lembut, aku, Jinling, terima kasih atas ajaranmu, guru. Aku, Jinling, terima kasih atas ajaranmu, guru. Bagus, bagus. Hahaha. Bangun, bangun. Grandmaster of Heaven Hierarch tertawa keras dengan tangan di belakang punggungnya, dia memandangi dua murid berharga di depannya. Matanya dipenuhi dengan cahaya bintang, dan wajah mudanya dipenuhi dengan senyum hangat. Dia tersenyum dan mendesah. Katakan, apa yang ingin saya katakan, ahem, hari ini adalah hari yang indah dan menyenangkan, para tamu, kalian datang dari 3.000 tempat sejahtera dan berkumpul di East Green Touring Palace untuk menyaksikan pernikahan muridku tercinta. Ini adalah berkah bagi sekolah Jie. Di bawah panggung, Li Changshu tersenyum tipis, naskah yang ditulisnya memang diapresiasi oleh paman tuannya. Tuan Taibai Jinsing, apakah Anda di sini? Kakak ipar, apakah kamu ingin datang ke sini, kakak Changgeng, ayo minum. Ayo. Setelah Grandmaster of Heaven Hierarch menyelesaikan pidato, ayah tua, Zhao Gongming dan Dewi Roh Emas membungkuk kepada tuan mereka dan dunia. Di bawah pengawalan dua peri anggur, Bi Xiao dan Qiong Xiao, mereka minum secangkir anggur Lian Li bersama dan memegang dua bunga teratai. Pernikahan itu tidak ada hubungannya dengan kedua pengantin baru itu. Grandmaster of Heaven Hierarch secara alami tidak akan berkumpul dengan para junior. Setelah memimpin pernikahan, dia bersembunyi sendiri. Zhao Gongming ditarik ke meja bundar oleh orang-orang abadi dari sekolah Jie untuk minum. Dewi Roh Emas juga diseret oleh para peri dan menempati setengah dari aula istana wisata hijau. Saat Li Changshu ingin mencari tempat duduk, situasi itu langsung terjadi. Siapapun yang berani berbicara langsung bukanlah Dewa Emas biasa, mereka semua adalah tokoh terkenal dari berbagai faksi. Li Changshu tersenyum dan menolak undangan dari wakil pemimpin aliansi dari aliansi abadi. Dia kemudian menggelengkan kepalanya pada Bi Xiao dan menolak sapaan Lu Yue. Dia dengan tenang berjalan ke kursi eksklusif pengadilan surgawi dan duduk di samping jenderal surgawi yang mulutnya telah ditutup. Begitu dia berjalan mendekat, Dewa Bulan dan beberapa prajurit surgawi serta jenderal surgawi buru-buru berdiri dan menyapa Li Changshu. Ketika mereka duduk, Li Changshu berkedip pada jenderal surgawi dan mengirimkan transmisi suara. Yang mulia, saya minta maaf. Teknik inkarnasi Anda sebenarnya sangat brilian. Saya khawatir hanya Grandmaster Surga yang dapat mengenali latar belakang Anda. Huff. Jenderal surgawi menoleh untuk melihat Dewa Bulan dan membiarkan dahi Dewa Bulan perlahan memiliki tiga tanda tanya seperti jamur. Apa yang sedang terjadi? Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia mulai menyapa rekan-rekannya di pengadilan surgawi untuk makan dan minum. Jenderal Langit, yang juga merupakan inkarnasi terakhir dari Kaisar Giok, dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Dia terbatuk dan berinisiatif untuk bersulang untuk Li Changshu. Saya Dong Deki, merupakan suatu kehormatan untuk duduk di meja yang sama dengan Tuan Taibai Jinsing. Li Changshu tidak bisa berkata-kata, apakah Kaisar Giok berharap rakyatnya yang gelisah akan tahu cara bangkit? Jenderal Dong, kamu terlalu sopan. Aku harus merepotkanmu untuk mengawal Dewa Bulan ke sini. Dewa Bulan mengerutkan kening dan menatap Dong Deki. Mengapa jenderal ini begitu tidak masuk akal? Tuan Taibai Jinsing telah duduk, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyerahkan kursinya kepada saya, Dewa yang sah. Bisakah saya duduk di samping Lord Taibai Jinsing dengan santai? Ini benar-benar terlalu banyak. Jika bukan karena ada begitu banyak makhluk abadi dan dewa di sini, saya akan menegur orang ini. Dewa Bulan memegang gelas anggurnya dan dengan hati-hati menangkupkannya pada Li Changshu.
Dia tersenyum dan berkata, Tuan Taibai Jinsing, lakukan sesukamu. Aku akan bersulang. Ayo minum bersama. Li Changshu tersenyum dan mengambil inisiatif untuk mendentingkan kacamata dengan Dewa Bulan, keduanya langsung berdiskusi tidak terlalu intens tentang berbagai masalah yang dihadapi balai nikah. Faktanya, mereka hanya berakting dan mencari topik. Ketika para dewa dari sekolah Jie mulai menawarkan hadiah ucapan selamat kepada Zhao Gongming dan Dewi Roh Emas, Dewa Bulan mewakili pengadilan surgawi dan memimpin dua wanita abadi untuk mengirimkan beberapa pakaian berwarna-warni. Naga tidak mengecewakan. Meskipun hanya dua tetua yang datang, peti harta karun berwarna-warni memenuhi sudut-sudut Green Touring Palace. Itu membuat banyak dewa surga dan dewa kun dari sekolah Jie saling memandang. Mereka memiliki ide curang yang berani. Hadiah yang diberikan Li Changshu hanya ditempatkan di kantong harta karun dan dimasukkan ke dalam pelukan Zhao Gongming. Dia tidak mengeluarkannya untuk pamer. Ling memberikan beberapa gaun yang dia jahit sendiri di keranjang bunga kepada Dewi Roh Emas. Dewi Roh Emas tersenyum lebar dan memuji Ling karena ketangkasannya. Ling terkikik dan mengeluarkan beberapa pakaian bayi dari keranjang bunga, menyebabkan wajah Dewi Roh Emas memerah. Wanita abadi tertawa serempak. Sambil berdiri untuk memberikan hadiah, Taois Huanglong membawa dua adik laki-lakinya, Jiang Sang dan Shen Bao, ke sisi Li Changshu. Huanglong berkata dengan suara rendah, saudara muda, mari bergabung di meja. Kakak senior, tolong. Li Changshu berdiri dan mengundangnya. Tatapannya menyapu melewati Jiang Sang dan Shen Bao dan tidak berlama-lama. Huanglong yang sempurna tersenyum pahit dan duduk di samping Li Changshu. Dia menghela napas panjang lega. Sebelum dia tiba, dia sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, setelah tiba, dia menyadari apa artinya berada di pin dan jarum di kelas penguatan. Bahkan ada garam di jarumnya. Sebelum Li Changshu tiba, keabadian sekolah Jie akan melewati Huanglong dari waktu ke waktu. Mereka akan mendengus dan memelototinya. Ada juga yang abadi dari sekolah Jie yang dengan sengaja akan membahas masalah antara sekolah Chan dan sekolah Jie. Mereka mengatakan bahwa sekolah Chan kejam dan sekolah Chan telah mengambil keuntungan dari mereka dalam pertempuran sebelumnya. Huanglong yang sempurna menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, kedua adik laki-laki di sampingnya tidak berani bernapas. Dia akhirnya bertahan sampai Li Changshu tiba. Dia mengambil kesempatan untuk menemukan pihak Li Changshu. Huanglong yang sempurna merasa dirugikan dan tertekan. Dia ingin curhat pada Li Changshu. Huanglong yang sempurna berkata, pesta pernikahan ini benar-benar tidak nyaman. Shen Bao menghela nafas dan tersenyum pahit pada botol anggur di depannya. Awalnya saya ingin melakukan yang terbaik untuk ketiga sekte, tetapi sekarang, saya tahu bahwa semuanya adalah ilusi dan tidak dapat diselamatkan. Tuan Taibai Jinsing adalah seorang jenius. Apakah Anda memiliki cara untuk melakukan sesuatu untuk tiga sekte? Ini, Li Changshu berada dalam dilema. Dia duduk di sana dan merenung sejenak. Pertanyaan Shen Bao sebenarnya sesuai harapannya. Posisi macan tutul hitam sangat kabur. Karena latar belakangnya yang rumit, dia tidak tahu apakah dia berada di pihak sekolah Chan atau sekolah Jie. Dong Deki tersenyum dan berkata, rekan Taois, apa yang Anda minta sudah menjadi masalah terbesar di dunia. Tuanku Taibai Jinsing terjebak olehnya siang dan malam. Dia sudah sangat khawatir, rekan Taois, sebaiknya tidak menyebutkan masalah ini pada kesempatan seperti itu, jangan sampai Anda merusak suasana hati semua orang. Shen Bao mengerutkan kening dan menatap Dong Deki. Dia berkata dengan tegas, rekan Taois, kamu tidak mengerti. Kaisar Langit melebarkan matanya. Dewa Bulan juga berkata, Jenderal Dong, Anda baru berada di pengadilan surgawi selama beberapa dekade. Anda tidak tahu cerita di dalamnya. Pengadilan surgawi harus tetap netral dan tidak mengganggu kesengsaraan besar. Ayo, mari kita minum. Mari kita tidak membicarakan masalah hari ini, mari kita bicara tentang kebebasan. Jiang Sang mengambil cangkir anggurnya dan menaksir Dewa Bulan, yang mengenakan jubah pernikahan. Ketika dia melihat bulan purnama dan pohon laurel tersulam di jubah pernikahan Dewa Bulan, dia memikirkan beberapa legenda dan bertanya dengan lembut, bisakah kamu menjadi dewa perkawinan? Pak Tua Bulan, maaf atas ketidaksopanan saya. Dewa Bulan tersenyum dan menyipitkan mata. Siapa kamu? Jiang Sang, Zia. Aduh. Dewa Bulan terkejut. Dia memandang Li Changshu, yang tersenyum dengan mata menyipit, dia ingin mengatakan beberapa kata sopan, tetapi dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah. Dia terlalu akrab dengan nama Jiang Sang. Saat itu, Lord Taibai Jinsing datang untuk mencarinya dan memintanya untuk mengatur pernikahan untuk reinkarnasi pendeta Tao Qi Yuan. Turbit immortal tua tidak menikmati kehidupan yang baik di kehidupan sebelumnya. Dia secara alami harus menebusnya dalam hidup ini. Itu bisa dianggap melakukan yang terbaik untuk muridnya, Lord Taibai Jinsing, namun, Lord Taibai Jinsing juga mengatakan bahwa reinkarnasi tidak lagi berhubungan dengannya. Itu juga sesuatu yang ditetapkan Dewi Nuwa saat itu. Dewa Bulan segera menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu.
Ya, saya harus membantu Lord Tai Bai Jinsing menutupinya. Dewa Bulan menghela nafas dan berkata, kamu Jiang Sang. Hahaha, kamu benar-benar pernikahan terbaik yang pernah kulihat. Jiang Sang menegakkan punggungnya dan merasa agak aneh. Terima kasih, Dewa Bulan, karena telah merawatku. Ah, itu tidak benar. Aku hanya melakukan tugasku. Dewa Bulan tersenyum dan berkata, aula pernikahan kami tidak akan pernah memaksakan pernikahan. Kami hanya akan memangkasnya. Rekan Taois, Anda diberkati. Jiang Sang berdiri dengan anggurnya. Biarkan aku bersulang untukmu. Terima kasih kembali. Dewa Bulan secara alami mengangkat cangkirnya untuk menyambutnya, Huang Long mencemooh tetapi tidak memperlihatkan liku-liku. Dia hanya berkata, saudara muda Canggeng, saya juga akan bersulang untuk Anda. Terima kasih atas masalah tentang naga. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan santai membuang topik, dia membahas tokoh perkasa Conate mana yang menjadi sahabat Dao di zaman kuno dan apa etiketnya saat itu. Huang Long mengambil kesempatan untuk berbicara terus terang dan mengungkapkan sikap keabadian sekolah Chan. Ia sukses menghidupkan suasana di meja, segera, Zhao Gongming dan Dewi Roh Emas mulai bersulang. Mereka yang pertama tiba di meja Li Changshu. Li Changshu dan yang abadi lainnya mengangkat cangkir mereka untuk menyambutnya. Wajah Zhao Gongming sudah merah. Ekspresi berseri-seri membuat orang merasa bahagia. Cageng, kita, semuanya dalam anggur. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum. Dia mengeluarkan kantong harta karun dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Zhao Gongming. Zhao Gongming bingung. Mengapa ada dua hadiah ucapan selamat? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu yang sebelumnya diberikan kepada kakak dan kakak ipar atas nama sekte? Li Changshu tersenyum dan berkata, yang di dalam adalah dari saya untuk kakak dan kakak ipar. Kalau begitu aku harus melihat baik-baik. Zhao Gongming melihat kantong harta karun di tangannya dengan bingung. Dewi Roh Emas dengan penasaran menyelidiki indera abadinya ke dalamnya. Kemudian, Dewi Roh Emas tersipu dan melihat 360 potret akrab. Mata Zhao Gongming berbinar. Dia melihat botol-botol di sudut. Li Changshu sepertinya mengacu pada sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, aku di sini untuk mendoakan kakak laki-laki dan kakak ipar segera memiliki anak laki-laki. Hahaha, hahaha. Zhao Gongming segera tertawa terbahak-bahak dan menyimpan kantong harta karun itu dengan hati-hati. Dewi Roh Emas menundukkan kepalanya dan membungkuk. Terima kasih, kakak ipar. Pada saat itu, Lu Yue bergegas dari luar aula dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga Taois Duobao. Taois Duobao mengangkat alisnya dan berjalan cepat menuju Li Changshu. Li Changshu memindai dengan akal sehatnya dan bingung. Kaisar Dayu menilai dari reaksi Duobao dan Zhao Gongming, sekolah Jie seharusnya tidak memberikan undangan gua awan api. Mengapa Kaisar Dayu muncul di sini? Selain itu, Kaisar Dayu tampak khawatir, seolah-olah dia ingin segera menemui seseorang. Jadilah stabil. Taois Duobao berjalan maju. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Li Changshu sudah mengirimkan transmisi suara. Kakak senior, tolong konfirmasikan identitas Kaisar Dayu terlebih dahulu. Duobao mengangguk pelan dan tersenyum. Kalian minum dan mengobrol dulu. Aku akan keluar dan menerima tamu. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan keluar dengan Lu Yue dan bergegas ke Pulau Golden Ao di luar Green Touring Palace. Uploader by Novel. Kaisar Dayu sedikit terkejut. Memanfaatkan pernikahan sekolah Jie, dia pergi ke sekolah Jie untuk mencari seseorang. Sebelum dia masuk, Taois Duobao bertanya sambil tersenyum, rekan Taois, dari mana asalmu? Sesuatu telah salah. Ada sesuatu yang sangat salah, Kaisar Dayu tersenyum dan berkata, saya datang dari Gua Awan Api. Sepertinya kita tidak memberikan undangan kepada Fire Cloud Cave. Lu Yue mengerutkan kening dan berkata, rekan Taois, kamu, Yu dari ras manusia. Taois Duobao bertanya, rekan Taois, bagaimana Anda membuktikan diri? Kaisar Dayu melebarkan matanya. Bukti diri, apakah saya hidup di zaman kuno dengan sia-sia? Meskipun dia menduduki peringkat terakhir di antara 3 penguasa dan 5 kaisar, dia masih merupakan perwakilan dari umat manusia. Dia juga memiliki gumpalan primordial Valet Ki dan tingkat kultivasinya dianggap sebagai kultivator kemampuan mistik yang hebat. Ini, ya, sangat canggeng. Tubuh tebal Kaisar Dayu maju setengah langkah. Aliran cahaya bergetar di telapak tangannya dan mengembun menjadi bola api ungu. Bisakah primordial Valet Ki dari ras manusia membuktikan diri? Duobao dengan hati-hati merasakannya dan membungkuk. Dia sengaja menghela nafas lega dan tersenyum. Human Emperor, jangan salahkan aku. Human Emperor, jangan salahkan aku. Saya hanya sedikit gugup karena saya menerima berita bahwa Sekte Barat akan menimbulkan masalah. Silakan masuk. Apakah Anda di sini untuk mencari saudara muda Canggeng? Dayu mengangguk sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Taois Duobao. Dia disambut di Green Touring Palace oleh 2 ahli dari sekolah Jie. Dia mengirim transmisi suara untuk mengingatkan Taois Duobao agar tidak bersuara. Dia tidak menonjolkan diri dan langsung pergi ke meja tempat Li Changshu berada.
Li Changshu sudah berdiri untuk menyambutnya. Daois Huanglong dengan bijaksana pindah ke kursi lain dan menyerahkan kursi di samping Li Changshu. Li Changshu menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia mengirim transmisi suara ke Kaisar Dayu. Senior, tolong jangan salahkan aku karena tidak menyambutmu di luar aula. Dayu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, seharusnya begitu. Anda di sini atas nama pengadilan surgawi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kemudian, keduanya duduk pada saat bersamaan. Li Changshu mengetukkan jarinya di atas meja. Namun, Kaisar Dayu sedikit menyesuaikan postur duduknya, di bawah meja, dia meletakkan kaki kirinya di betis Li Changshu. Celestial Tear II, sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak peduli Canggeng terlalu dekat dengan Kaisar Dayu. Dia pasti tidak akan peduli tentang itu. Dia adalah Kaisar Langit, apa yang bisa lebih setia daripada Kaisar Surgawi dan dewa-dewa kekuasaan biasa di pengadilan surgawi? Sama sekali tidak. Tindakan Yu yang agung sebenarnya untuk memudahkannya mengirim transmisi suara. Itu juga agak rahasia. Mengingat identitas Kaisar Yu Agung sebagai Kaisar manusia yang telah melewati masa jayanya, dia seharusnya berbicara tentang umat manusia. Dong Deki dengan tenang menggunakan ujung lain dari sumpit batu giok untuk makan. Dia sama sekali tidak berniat menguping. Dia hanya sedikit khawatir tentang konflik antara makhluk hidup dan langit dan bumi demi tugas resmi pengadilan surgawi. Dalam lingkup tugasnya, oleh karena itu, Kaisar Giok dengan tenang menyesuaikan postur duduknya, dan kaki kanannya secara tidak sengaja menginjak ujung jubah Tao Li Changshu. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Saya hampir lupa bahwa Yang Mulia memiliki temperamen yang murah hati, sebelum dia bisa mengingatkan Kaisar Kekaisaran Dayu, kata-kata Kaisar Kekaisaran Dayu sudah terus terdengar. Canggeng, ada masalah besar. Senior Fuxi meramal untuk waktu yang lama dan akhirnya memastikan bahwa itu adalah malapetaka yang disebabkan oleh Dao Surgawi. Anda juga tahu bahwa pada zaman kuno, umat manusia mulai memisahkan yang abadi dan yang fana. Dao Surgawi sebenarnya ada di belakangnya. Perhitungan Dao Surgawi sangat bagus. Itu menghargai manusia dan memandang rendah yang abadi. Saya tahu bahwa tidak ada yang salah dengan itu, melindungi yang lemah dan memberikan keadilan relatif kepada makhluk hidup adalah sisi baik dari Dao Surgawi dan pengadilan surgawi. Namun, jika umat manusia menghadapi ketidakadilan Dao Surgawi lagi, kemampuan kita untuk melawan akan menjadi semakin lemah. Yang abadi dipisahkan dari keberuntungan, beberapa dari kami menganalisis sistem roh manusia, makhluk abadi, iblis, dan iblis yang telah Anda simpulkan sebelumnya. Kami menyadari bahwa Anda sepertinya sudah lama melihat masalahnya. Anda dengan sengaja menyatukan kekuatan makhluk hidup dan mencairkan efek negatif dari pemisahan yang abadi dan yang fana. Apakah begitu? Li Changshu berpikir, itu benar. Namun, tidak baik mengatakan itu di depan Kaisar Giok. Kaisar, tolong, Li Changshu dengan tenang mengambil gelas anggurnya dan minum bersama Kaisar Dayu. Dia mengirim transmisi suara di dalam hatinya, aku sebenarnya tidak mempertimbangkan itu. Itu pasti kebetulan. Pada saat itu, saya sebenarnya sedang memikirkan cara untuk melindungi manusia ketika pemisahan antara yang abadi dan yang fana tidak dapat diubah. Inkarnasi Kaisar Giok di samping segera mengungkapkan senyum tenang. Kaisar Dayu mengangguk sambil tersenyum. Dia mengacungkan jempol pada Li Changshu dan terus mengirimkan transmisi suara. Semakin kami memikirkan sistem Anda, semakin kuat kami menemukannya. Kebutuhan Dao Surgawi, pengadilan surgawi, dan umat manusia dapat dianggap komprehensif, itu juga sejalan dengan evolusi dunia di masa depan. Namun, Canggeng, saya tidak memberi tahu inkarnasi Anda saat saya datang untuk mencari tubuh utama Anda kali ini. Ada masalah besar terkait dengan ini. Saya mau minta solusinya. Li Changshu mengangguk perlahan dan mengirimkan transmisi suara. Tolong beritahu saya, Kaisar. Jika ada sesuatu yang Anda perlu saya lakukan, saya tentu akan mempertimbangkannya dengan hati-hati dan melakukan yang terbaik. Ya, Kaisar Dayu perlahan menarik napas dalam-dalam. Suara khawatir terdengar di hati Li Changshu. Menurut ramalan senior Fuxi, setelah kesengsaraan pemberian Dewa Besar, mungkin tidak akan ada Kaisar manusia di benua selatan. Tangan Li Changshu yang sedang memegang sumpit giok berhenti. Inkarnasi Kaisar Giok, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit. Namun, dia dengan cepat menarik jari kakinya yang menginjak jubah Taois Li Changshu dan terus makan dan minum. Li Changshu meletakkan sumpitnya dan bertanya melalui transmisi suara, bagaimana Anda menjelaskan ramalan ini? Kaisar Dayu merenung sejenak dan terus mengirimkan transmisi suara. Menurut ramalan, Raja Bangsa Sang, Disin, akan menjadi Kaisar manusia terakhir. Setelah itu, tidak akan ada Kaisar manusia. Akan ada posisi lain dari Putra Langit. Raja umat manusia akan menyerahkan hidupnya ke surga. Selain itu, menurut ramalan, bangsa Sang mewakili bangsa Zhou. Setelah bangsa Zhou mengalahkan bangsa Sang, Kaisar manusia akan menyebut dirinya putra surga, mungkin Anda akan berpartisipasi dalam masalah ini. Li Changshu menutup matanya dan merenung dengan tenang.
Senior, apa maksudmu? Kaisar Dayu mengambil seteguk makanan dan bertanya melalui transmisi suara, menurut instruksi Suiren Senior, saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Namun, itu juga akan memberi banyak tekanan pada Anda, oleh karena itu, kami membahasnya. Pendapat kami adalah untuk menghadapi semua perubahan. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi orang yang mencarimu. Sebagai gantinya, saya akan mengundang Anda ke Gua Awan Api untuk membahas cara mengirim pasukan. Li Changshu terdiam beberapa saat dan merenung dengan tenang. Jelas, leluhur Dao sudah mulai mengakhiri permainan. Ramalan itu masih terkait dengan pengoperasian Dao Surgawi. Hal-hal yang dapat dilihat dari ramalan jelas merupakan peristiwa masa depan yang telah disiapkan oleh Dao Surgawi semua pengaturannya. Sebelumnya, dia telah berfokus pada yang abadi dalam kesengsaraan penganugerahan Dewa Besar. Dia memang tidak cukup memperhatikan hal itu. Itu bukan kesalahan di pihaknya. Itu murni karena Kaisar Manusia Fana saat ini tidak berguna. Rencananya tidak melibatkan manusia. Manusia tidak perlu tahu terlalu banyak. Mereka hanya harus hidup dengan semangat. Bangkitnya pengadilan surgawi, penindasan Dao manusia oleh Dao surgawi, dan bahkan menjadi bantuan Dao surgawi. Penghancuran sekte orang suci, pengurangan kekuatan makhluk hidup hingga mereka tidak dapat melawan Dao surgawi. Orang suci kehilangan inisiatif dan kemampuan untuk melawan, leluhur Dao telah merencanakan begitu banyak hal selama kesengsaraan besar pemberian dewa. Dalam hal situasi keseluruhan, dia jauh lebih rendah dari leluhur Dao. Kaisar Dayu menunggu sebentar. Ketika dia melihat Li Changshu tidak berbicara, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada solusi untuk situasi ini? Dari kelihatannya, memang tidak ada, kata Li Changshu. Gua Awan Api sudah menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana api makhluk hidup berkumpul. Senior, tolong lindungi dirimu terlebih dahulu. Bukan hal yang buruk bagi manusia untuk mengikuti Dao Surgawi dan hidup. Namun, di luar benua selatan, umat manusia harus menyatukan semua makhluk hidup. Mari kita stabilkan situasi secara keseluruhan terlebih dahulu. Ini bukan pertempuran antara umat manusia dan Dao Surgawi, tetapi pertempuran antara makhluk hidup dan Dao Surgawi. Jika ada pertempuran di masa depan, meski kita kalah, umat manusia bisa terus makmur. Namun, melakukan hal itu sedikit tidak pantas untuk ras lain. Saat ombak naik, kapal besar akan baik-baik saja dan kapal kecil akan terbalik. Saya khawatir orang Majus dan ras lainnya akan menghilang pada akhirnya. Dayu merenung sejenak dan bertanya, Canggeng, apakah Anda bermaksud menggunakan manusia sebagai fondasi terakhir umat manusia dan membiarkan para pembudidaya penyempurnaan ki manusia bertarung? Lalu, di mana peluangnya? Waktunya tidak jelas, kata Li Changshu dengan suara rendah. Mungkin tidak akan ada kesempatan seperti itu, tapi para senior, mohon diingat. Salah satu dari 50 grid Dao lolos. Dao Surgawi tidak maha kuasa. Semua makhluk hidup pada akhirnya saling menguatkan dan menahan. Semuanya ada di ikan kembar Yin Yang. Dayu dibuat terdiam. Pola kalimat ceramah ini, nada akrab ini. Bukankah itu yang biasa mereka gunakan untuk mengajar juniornya? Namun, Dayu merasa lega. Tidak ada lagi kecemasan di matanya. Saat itu, dia bisa menjadi kaisar manusia. Dia secara alami bukan orang yang sederhana. Untuk menceritakan lelucon, setelah umat manusia menjadi karakter utama dunia pada akhir zaman kuno, mereka menerapkan sistem turun tahta. Itu memang sistem turun tahta. Namun, sebagian besar waktu, suku tertentu bangkit dan menjadi kuat. Itu pertama kali menjadi penguasa dunia dan mendapat dukungan dari suku-suku lain. Penguasa lama merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lagi dan mengumumkan kepada dunia bahwa posisi Kaisar Insani akan diberikan kepada orang berikutnya. Itu sangat realistis. Selain dari kelebihan dan kelebihannya sendiri, posisi Kaisar Yu Agung sebagai Kaisar Manusia juga diperoleh dengan mengumpulkan ketenaran selangkah demi selangkah dan bertarung di mana-mana. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti liku-liku? Li Changshu hampir mengatakannya dengan jelas, Senior, jangan takut. Jadilah stabil, saya memiliki cara untuk menghadapi Dao Surgawi, tetapi saya harus menunggu kesempatan. Beritahu semua orang untuk tenang dan menghemat kekuatan mereka. Tunggu sinyal saya nanti. Ayo lakukan hal besar. Memang, pahlawan berasal dari generasi muda, ombak besar sungai menghantam ombak, dan ombak depan terhempas ke pantai. Dayu berkata, saya pasti akan menyampaikan pesan itu kepada para senior tanpa melewatkan sepatah kata pun. Li Changshu menangkupkan tangannya dan mengangkat botol anggur. Dia tersenyum dan berkata, aku akan bersulang untuk Kaisar Yu yang agung. Ah, kamu terlalu sopan, kamu terlalu sopan. Dayu melambaikan tangannya dengan akrab. Semuanya, minum bersama. Aura Kaisar membuat inkarnasi baru Kaisar Giok memanggilnya ahli. Kaisar manusia, putra langit. Perbedaannya terasa besar, tetapi sebenarnya tidak besar. Li Changshu harus mengakui bahwa ketika dia mengatakan itu kepada Kaisar Yu yang agung, dia sedang berakting. Itu meningkatkan kepercayaan diri Gua Awan Api dan roh para raja kekaisaran. Paling tidak, semua orang bisa merasakan bahwa mereka memiliki peluang untuk menang.
Sebelum suku Sang didirikan, masalah Li Changshu yang membuat kontrak abadi sebenarnya secara samar-samar sejalan dengan kebutuhan Dao Surgawi. Kontrak abadi telah membatasi kaisar manusia ke pengadilan surgawi, namun, pada saat itu, Li Changshu tidak terpengaruh oleh kematian Tuan Qi Yuan. Saat itu, pikirannya sangat sederhana. Dia merasa bahwa bahkan jika ada masalah dengan Dao Surgawi dan leluhur Dao, itu tidak akan terlalu banyak. Belakangan, dia menyadari, selain terlalu banyak, itu terlalu banyak. Dia adalah pria dengan rasa bahaya yang kuat. Dari saat Golden Crow dipengaruhi oleh malapetaka dan meludahi Dewa Keruh sampai mati, dia sudah berpikir. Apakah Dao Surgawi tidak bermoral untuk mencapai tujuannya? Selama 10 tahun dia mengasingkan diri di Piala Emas Primordial Chaos, Li Changshu telah memikirkan dan menilai situasinya. Pada akhirnya, dia mengukir Dao Kesetaraan Surgawi ke dalam Dao Kesetaraan besarnya. Semua rencana sudah terbentuk pada saat itu, di bawah tatapan kehendak Dao Surgawi, Li Changshu memikirkan ratusan cara untuk menerobos situasi. Kemudian, dia menolak dan membongkarnya satu per satu. Akhirnya, dia membongkar mereka. Itulah satu-satunya kemungkinan, di jalur ini, Li Changshu telah menyelesaikan langkah paling penting, menjadi salah satu pelarian. Itulah satu-satunya kemungkinan baginya untuk melindungi dirinya sendiri dan teman serta kerabatnya. Pada awalnya, Li Changshu tidak terlalu mempertimbangkan posisi umat manusia, tidak peduli bagaimana dia menyimpulkan, manusia di benua selatan adalah entitas yang harus dilindungi oleh Dao Surgawi. Ras manusia tidak akan dihancurkan. Ini adalah bentuk ideal makhluk hidup di Dao Surgawi. Dao Surgawi ingin menekan kekuatan makhluk hidup, tetapi kekuatan makhluk hidup tidak dapat dikurangi terlalu rendah. Itu karena itu adalah bagian penting dari kekuatan Dao Surgawi. Leluhur Dao secara alami tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dunia dilahirkan untuk makhluk hidup. Jika makhluk hidup pergi, dunia akan mati. Namun, kepercayaan Suiren, oleh karena itu, dia telah terlibat dalam karma aneh. Agak ironis bahwa orang yang secara pribadi menulis Sutra Kemantapan telah melanggar prinsip-prinsip inti Sutra Kemantapan, itulah kelemahan makhluk hidup. Meskipun Li Changshu ingin berteriak, manusia ada batasnya. Aku bukan manusia lagi, leluhur Dao. Kaisar Dayu datang untuk membahas masalah itu dengan badan utama Li Changshu. Dia tidak akan menarik terlalu banyak perhatian dengan keributan di sana. Setelah menerima balasan Li Changshu, Kaisar Dayu berinisiatif mencari Zhao Gongming dan Dewi Roh Emas untuk memberi selamat kepada mereka. Kemudian, dia mengeluarkan hadiah yang berharga. Pil pemuliaan roh Senong. Item ini tidak banyak berguna. Itu hanya bisa menyelesaikan masalah roh bawaan yang melahirkan anak sampai batas tertentu. Zhao Gongming juga minum anggur. Saat itu, dia merasa sedikit mabuk. Dia menarik Kaisar Dayu dan menghela nafas. Dia hampir memberitahu semua orang tentang kegembiraan di kamar tidur. Setelah memberikan pil harta karun, Kaisar Dayu berkata bahwa tidak nyaman baginya untuk tinggal lama di luar. Dia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Fire Cloud Cave. Li Changshu pergi untuk mengirim Kaisar Dayu pergi. Setelah mengirimnya keluar dari Green Turing Palace, dia kembali untuk melanjutkan menghadiri perjamuan. Perjamuan itu berlangsung selama setengah bulan. Zhao Gongming tiba-tiba menyadari bahwa hadiah yang dia terima dari pernikahannya lebih dari 10 kali lipat dari total keuntungan yang dia terima dari Sekte Barat. Pada saat itu, kakek Chow sepertinya telah memahami kata sandi kekayaan. Tentu saja, saudara Zhao tetaplah saudara Zhao. Harta itu tidak berguna baginya dan Dewi Roh Emas. Saat pernikahan berakhir, sebagian besar dibagikan kepada murid-murid sekolah Jie. Reputasi pasangan di sekte itu langsung naik dengan selisih besar. Setelah pernikahan berakhir, Ling E diseret ke Tri Immortal Island oleh Sister Yun Xiao. Li Changshu juga mengirim inkarnasi Dewa Bulan dan Kaisar Giok. Green Turing Palace dengan cepat menjadi sepi lagi, Zhao Gongming meninggalkan saudara laki-laki terbaiknya dan mengadakan perjamuan kecil di Pulau Tiga Dewa. Dewi Roh Emas agak murah hati. Dia meringkuk di samping Zhao Gongming. Dalam setengah bulan terakhir, dia tersenyum lebih dari sebelumnya, orang-orang yang menghadiri perjamuan itu semuanya adalah bangsanya sendiri. Tidak perlu menyebut Ling E, Yun Xiao, Qiong Xiao, dan Bi Xiao. Duo Bao dan Roh Penyu tidak mungkin kurang. Ada juga kepala koki, Bai Ze, yang telah sibuk lebih dari setengah bulan, serta Jiu Jiu dan Jiu Wu. Awalnya, Zhao Gongming mengundang Huang Long, tetapi Huang Long menolaknya dan tidak datang. Memang tidak pantas baginya untuk terus mengembangkan persahabatan dengan Zhao Gongming. Zhao Gongming memegang gelas anggurnya dan melihat sake di dalamnya. Untuk beberapa alasan, matanya menjadi merah, dia menoleh dan berdeham. Dia menyeringai dan berkata, naik dan turun, benar dan salah. Terima kasih dan dendam, kamu dan aku. Zhao tua, terima kasih, kakak senior, kakak asuh, dan dua saudara laki-laki saya karena telah membantu saya mengatur pernikahan kali ini. Saya akan minum 3 cangkir dulu. Pada saat itu, Zhao Gongming meminum 3 cangkir. Dia melanjutkan, saya tahu kesengsaraan besar sekolah Chan ada di depan sekolah Jie.
Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak diketahui. Namun, hari ini, saya, Zhao Gongming, bersumpah kepada guru bahwa kami akan hidup dan mati bersama sebagai suami dan istri. Aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia menenggaknya dalam satu tegukan. Dewi Semangat Emas berkata dengan marah, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Zhao Gongming terkekeh dan duduk. Dia menatap Dewi Roh Emas yang tertawa bodoh. Yun Xiao berkata dengan lembut, "Kakak ipar, biarkan aku bersulang untukmu, kakak kadang terlalu lugas. Jika dia menyinggungmu, tolong maafkan dia." Dewi Roh Emas menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memegang botol anggur dan dengan lembut menyentuhnya dengan Yun Xiao. Dia menjawab, "Jangan khawatir. Kami berdua biasanya tidak bertengkar." Qiong Xiao dan Bi Xiao juga bersulang untuk Dewi Roh Emas secara bergantian. Mereka secara resmi mengakui Dewi Roh Emas sebagai saudara ipar mereka. Li Changshu memberi isyarat kepada Ling E untuk menyajikan anggur dan memandang Jiu Jiu dan Jiu Wu, yang tidak berani berbicara. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Bibi tuan kecil masih begitu, halus dan cantik. Dia mengenakan blus linen dan sepertinya tidak berbeda dengan saat dia berada di gerbang Duxian. Namun, dia terlihat lebih dewasa dan mantap sekarang. Dia kurang bersemangat. Sebaliknya, dia terlihat lebih menawan. Mereka berempat bersulang bersama Dewi Roh Emas. Mereka semua dianggap sebagai murid sekolah Ren. Kemudian, Bai Ze memandang Zhao Gongming dengan emosi dan kemudian ke Li Changshu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ketika Li Changshu melihat ekspresi Bai Ze, dia secara alami memahami sesuatu. Dia memberi isyarat agar Bai Ze tidak mengatakan apa-apa dan merusak suasana. Bai Ze berdiri dan tersenyum pada Zhao Gongming. "Lain kali, aku akan pergi ke Gua Luofu untuk makan dan minum." Hahaha. Zhao Gongming tertawa terbahak-bahak dan mendentingkan gelas dengan Bai Ze. Dia berbicara tentang masa lalu Blackpool Peak. Setelah perjamuan, sebelum Bai Ze diam-diam pergi bersama Jiu Jiu dan yang lainnya, dia mengambil inisiatif untuk memegang lengan Li Changshu dan berbisik, "Bencana besar." Li Changshu mengangguk pelan. Ada binar di matanya. Terbalik, Bai Ze tertegun. Kemudian, dia membungkuk dalam-dalam kepada Li Changshu dan tidak berani mengatakan apapun. Dia segera pergi bersama Jiu Jiu yang enggan berpisah dengan Ling E.